Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafrul Haidar, NIM 221240001334. Kali ini saya akan memprosesing data percetakan untuk sel. Oke, kita mulai. Untuk sel pertama ini import library, yaitu fungsinya itu untuk langkah paling awal yang kita perlu mengimpor library yang akan kita gunakan, yaitu Pandas. Oke, Pandas. Pandas ini adalah alat utama kita untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan data tabel di Python. Kita run. Kok lama ya? Oke, berhasil. Selanjutnya sel kedua, yaitu memuat data. Selanjutnya kita akan memuat data mentah dari file data pemasanan CSV ini. Dari data itu perlu perhatikan di sini saya menambahkan save sama dengan titik koma, karena file CSV ini menggunakan misal titik koma bukan koma. Oke, kita run. Data mentah berhasil dimuat. Mari kita mulai proses pre-processing. Oke. Untuk sel ketiga, ini literasi 1 ya. Literasi itu sampai 4 literasi sampai data benar-benar bersih. Oke, kita masuk ke sel ketiga dulu. Kita masuk ke literasi pertama, yaitu pengecekan awal. Pertama-tama kita akan mengintip 5 baris pertama data menggunakan df hit. Oke, untuk melihat strukturnya kita run dulu. Nah, ini untuk 5 baris pertama dari data tersebut. Selanjutnya untuk sel keempat, sel literasi 1 df info. Sekarang mari kita lihat informasi yang lebih detail tentang data yang kita df info ini. Ini akan memberitahu kita jumlah baris, kolom, dan tipe data. Kita run sekarang. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya menunjukkan kita punya 1010 baris data, tapi lihat kolom perusahaan instansi jumlah datanya tidak penuh. Ini ada indikasi pertama adanya data yang hilang, dan juga bisa lihat tipe, harga, dan tanggal pesan masih objek atau teks. Oke. Selanjutnya ke sel kelima, yaitu df is null. Df is null untuk memastikan temuan kita akan hitung secara eksplisit jumlah data yang hilang setiap kolom menggunakan df is null. Kita run. Oke. Dan benar saja, ini adalah daftar masalah utama kita. Ada 275 data yang hilang di perusahaan atau instansi, dan 10 data hilang di banyak kolom lain yang kemungkinan adalah baris kosong. Di sini kita akan merencanakan langkah pembersihan selanjutnya. Kita lanjut ke sel ke-6 literasi kedua, pembersihan awal. Sekarang kita masuk ke literasi kedua, yaitu pembersihan awal. Di sini kita akan melakukan 3 hal: menghapus baris yang kosong total, merapikan nama kolom, dan membuang kolom nomor yang tidak perlu. Kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Oke, prosesnya selesai. Bisa kita lihat jumlah baris yang data kita sekarang menjadi 1000. Nama kolom sudah rapi tanpa spasi, dan saatnya kita cek data yang hilang. Masalah kita sudah sedikit jauh. Sekarang kita bisa fokus ke 265 data yang hilang di perusahaan instansi. Oke, kita masuk ke sel 7, menangani missing. Selamat datang di literasi ketiga. Di sini kita
akan tuntaskan masalah data hilang. Data akan mengisi nilai kosong nilai kolom perusahaan instansi. Oke, setelah kita jalankan, kita lakukan pengecekan final dan hasilnya sempurna. Selanjutnya ke sel 8. Ini literasi 4 terakhir ya. Memperbaiki tipe data. Meskipun sudah tidak ada data hilang, pekerjaan kita belum 100% selesai. Kita masuk ke literasi ke-4 untuk penyempurnaan tipe data, dan kita akan memperbaiki tipe data untuk nomor pesanan, tanggal pesanan, dan yang terpenting adalah harga. Oke, jalankan. Oke, literasi 4, memperbaiki tipe data kolom. Tipe data nomor pesanan, tanggal pesan, dan harga telah diperbaiki. Oke. Selanjutnya ke final check sel 9. Melihat hasil akhir. Sebagai pembuktian, mari kita lihat hasil akhir dari semua kerja keras. Kita akan cek info sekali lagi dan menambahkan hit. Oke. Lihat tipe data harga in 64 angka, tanggal pesan ini ya, tanggal pesan sudah berubah date time dan nomor pesanan sudah tampil dengan benar. Data kita sudah benar-benar siap. Sel 10. Oke. Menyimpan file dan menutup layar sebagai langkah terakhir. Kita simpan data frame versi ini ke dalam file CSV baru bernama data pemesan versi yang kita nanti gunakan di video berikutnya. Oke, kita run. Oke, ini hasilnya ini untuk nantinya ke video 2. Oke, dari video sebelumnya kita sudah berhasil membersihkan data pemesanan dan menyimpan sebagai file data pemesanan bersih ini ya. Di video kali ini kita akan masuk ke tahap pengelolaan data. Metode yang saya pilih adalah klasifikasi. Tujuannya adalah membangun sebuah model yang bisa memprediksi atau mengklasifikasikan jenis pesanan hanya berdasarkan harganya. Untuk melakukan ini, algoritma yang akan kita gunakan adalah decision tree atau pohon keputusan. Mari kita mulai. Salah satu ini persiapan impor library dan memuat data bersih layar. Langkah pertama di notebook baru ini adalah mempersiapkan lingkungan kerja kita. Kita impor semua library yang dibutuhkan seperti pandas dan terpenting library dari Scikit-learn untuk machine learning. Setelah itu kita muat data versi yang sudah kita hasilkan video sebelumnya. Kita run sekarang. Oke, data versi kita sudah berhasil dimuat dan siap untuk diolah. Berikutnya sel kedua ini. Menentukan fitur X dan target Y. Dalam machine learning, kita perlu memisahkan data kita menjadi dua bagian. Fitur yaitu data yang kita gunakan untuk membuat prediksi, dan target yaitu apa yang kita ingin prediksi. Dalam kasus ini, fitur atau X kita adalah kolom harga, dan target atau Y kita adalah kolom jenis pesanan. Coba kita run.
Seperti yang terlihat, kita sudah berhasil memisahkan X dan Y. Selanjutnya untuk sel ketiga. Ini. Untuk sel ketiga ini membagi data, training dan testing. Ini adalah langkah yang sangat krusial. Kita tidak bisa menggunakan seluruh data kita untuk melatih model. Kita harus menyisihkan sebagian data untuk pengujian. Di sini kita akan membagi data menjadi 2 set. 80% untuk data latih untuk mengajari model dan 20% untuk data uji untuk mengevaluasi performa model. Ini memastikan bahwa kita menguji model pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya kita run. Oke, jumlah data 80 baris. Jumlah data menguji model testing 20 baris. Oke. Selanjutnya sel keempat ya. Membuat dan melatih model decision tree. Sekarang kita sampai pada inti dari proses ini. Membuat dan melatih model kita akan menggunakan algoritma decision tree classifier. Saya juga mengatur dev 3 ini. Ini ya. Dev 3. Artinya dalaman pohon keputusan kita dibatasi hanya 3 tingkat agar hasilnya nanti tidak terlalu rumit dan mudah dibaca. Setelah model dibuat, kita akan melatih menggunakan data latih. Kita run dulu. Berhasil dibuat dan dilatih. Oke. Selanjutnya ke sel 5. Setelah dilatih, beberapa pintar model kita untuk mengukur lainnya akan digunakan data uji. Kita minta model untuk menebak jenis pesanan dari data uji, lalu kita bandingkan tebakannya dengan jawaban yang sebenarnya untuk menghitung akurasi. Taran. Akurasi model kita adalah 37,50%. Selanjutnya sel ke-7. Visualisasi pohon keputusan. Dan ini bagian paling menarik dari algoritma decision tree. Kita bisa memvisualisasikan cara berpikir model kita dalam bentuk diagram pohon. Mari kita run sekarang. Dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya visualisasi dari model decision tree kita. Meskipun terlihat rumit karena banyaknya jenis pesanan, kita bisa dengan mudah memahami cara kerjanya. Model ini bekerja dan mengajukan serangkaian pertanyaan ya atau tidak berdasarkan harga. Ini. Apakah harga pesanannya di bawah 1.250? Jika iya, data akan ke kiri, dan jika tidak, data akan ke kanan. Proses terus berlanjut ke bawah, memecah data menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan spesifik. Ini ya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.